Halo, Halo Bu. ya Wayan? Eee, Iya Pertanyaannya silakan. untuk, materi minggu ini itu, untuk permasalahannya itu maksimum atau minimum itu rumusnya tetap sama Bu? Atau berbeda? Soalnya yang saya lihat kan di PPT itu nggak ada dijelaskan yang mana untuk maksimum, mana untuk minimum, seperti itu. Iya silakan Wayan, mohon maaf tadi terputus. Yes Bu. Jelas nggak suara saya Bu? Sudah jelas. Ini enggak tahu di saya apa yang di Wayan yang terputus-putus, sepertinya di saya. Mau tanya Bu yang Sudah jelas silakan. untuk rumus maksimum minimum itu untuk materi minggu ini itu, ada bedanya nggak Bu untuk kasus yang memaksimumkan dan kasus yang meminimumkan? Kalau dari segi rumus sebenarnya nggak ada. Jadi kapan itu dia maksimum, kapan dia minimum itu tergantung dari fungsinya. Nah, untuk mengetahui apakah itu fungsi maksimum atau fungsi minimum, kita cek dari turunan kedua atau vektor matrik Hessian ya. Dari matrik Hessiannya itu. Jadi kalau yang variabelnya cuma satu, berarti kalau turunan keduanya negatif, itu berarti itu adalah fungsi maksimum. Kalau turunan keduanya positif, berarti itu adalah fungsi minimum. Jadi kapan kita menentukan fungsi maksimum atau minimum, caranya sama untuk menentukan X-nya, menentukan X yang menyebabkan F-nya maksimum atau minimum itu caranya sama, cuman kapan itu maksimum, kapan itu minimum, itu tergantung dari fungsinya, dari fungsi F-nya itu sendiri. Jadi nanti kan bentuknya fungsinya itu seperti apa. Kalau misalkan seperti mangkok, fungsinya berarti dia punya nilai minimum. Tapi kalau fungsinya seperti mangkok kebalik, gitu berarti nanti fungsinya adalah maksimum, gitu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, ini mungkin kalau kira-kira sudah paham ya, kalau sudah dibaca. Untuk multiplier ini coba saya jelaskan sebentar saja mungkin. Jadi Lagrange multiplier ini kita membahas tentang optimasi dengan kendala sama dengan. Ya. Jadi nanti mungkin yang sebelum ini kan kita belajar tentang optimisasi tanpa kendala, hanya memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi f(x) katakanlah seperti itu ya. Belum ada kendalanya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke optimisasi dengan kendala. Nah, kendala ini ada dua tipe. Yang pertama adalah persamaan dan yang kedua adalah pertidaksamaan. Untuk yang hari ini kita membahas tentang optimasi dengan kendala sama dengan. Jadi contohnya kira-kira bentuk dari optimisasinya adalah seperti ini. Jadi kita mau memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi f(x), di mana f(x)-nya adalah terdiri dari lebih dari satu variabel atau bisa juga dari satu variabel. Kemudian ini pangkatnya juga tidak linier ya untuk untuk optimisasi non linier. Ini nanti biasanya sih tidak linier. Kemudian ada kendala. Nah, kendalanya dalam hal ini nanti suatu fungsi dari X juga, X1 dan X2. Nanti X-nya sebenarnya bisa lebih dari 2 ya, boleh 3, 4, dan seterusnya boleh. Nah, ini nanti fungsi kendalanya Gx sama dengan misalkan ya, P1 X1 ditambah P2 X2 sama dengan B, misalkan gitu. Jadi ada sama dengannya ini masih kurang.
sama dengan suatu konstanta. Nah, ini kendalanya nanti boleh lebih dari satu juga ya. Di sini kan saya tuliskan cuma satu, sebenarnya boleh lebih dari satu. Nah, nanti pendekatannya itu kita mentransformasi optimisasi dengan kendala, ada kendalanya berarti dengan kendala, ini kita transformasi ke optimisasi tanpa kendala. Caranya dengan menggabungkan seperti ini. Jadi ini adalah fungsi tujuannya, kemudian ini adalah fungsi kendala. Jadi Jx sama dengan Bj. Tadi yang saya bilang ada konstanta di sini. Nah, nanti kendalanya bisa lebih dari satu. Ya, ini cuma saya tulis satu. Nah, kemudian nanti fungsi kendalanya ini kita rubah menjadi Gjx dikurangi Bj sama dengan 0. Kemudian nah kita mentransformasi optimisasi dengan kendala ini menjadi optimisasi tanpa kendala. Jadi kita bentuk Fx L sama dengan Fx dikurangi sigma lambda J dikalikan dengan Gjx dikurangi Bj. Nah, nanti J-nya ini menunjukkan banyaknya kendala. Kalau di sini misalkan cuma satu, ya berarti ini cuma satu, lambdanya cuma satu, G-nya juga satu, B-nya juga satu. Tapi kalau dua berarti nanti ada lambda 1 dan lambda 2, G1 dan G2, B1 dan B2. Itu ya. Nah, lambda inilah yang namanya Lagrange multiplier. Ini tidak diketahui nilainya dan perlu kita cari untuk sebagai bantuan untuk mencari atau mendapatkan nilai X yang menyebabkan Fx-nya itu maksimum atau minimum. Nah, kenapa L ini bisa, kalau L-nya maksimum itu bisa memaksimumkan F, atau kalau L-nya ini minimum bisa meminimumkan F. Nah, ini dilihat dari sini. Gjx min Bj ini kan sama dengan 0 dari sini. Ya. Dari sini, ini Gjx minus Bj ini sama dengan 0. Sehingga kalau kita memaksimumkan L, ya berarti sama dengan memaksimumkan F. Kalau kita meminimumkan L, berarti kita juga meminimumkan F. Nah, untuk mengoptimalkan L, maka kita turunkan L itu terhadap masing-masing X. Kemudian kita samakan dengan 0. Ini berlaku untuk semua I. Ya, untuk semua X. I, misalkan X-nya ada 3, ya berarti kita turunkan masing-masing terhadap X1, kemudian terhadap X2, dan terhadap X3. Demikian juga kita turunkan terhadap lambda J. J-nya ini menunjukkan banyaknya kendala. Kalau kendalanya ada 2, ya berarti ada turunan L terhadap lambda 1 dan terhadap lambda 2. Oke, ini contohnya. Misalkan kita mau mengoptimalkan, nah ini belum saya cek apakah dia itu maksimum atau minimum. Dilihat kita mau mengoptimalkan Fx yaitu 6x1 x2. Ini parameternya, pangkatnya ini masing-masing 1. Kemudian kendalanya cuma ada 1, yaitu 3x1 plus 4x2 sama dengan 18. Nah, dari sini kita bentuk L yaitu Fx dikurangi lambda kali Gx minus B. Ini Fx-nya lambda, Gx-nya adalah 3x1 plus 4x2 dikurangi 18. Kemudian L ini kita turunkan terhadap X1. Ini terhadap X1 diturunkan terhadap 6x2, kemudian ini diturunkan terhadap X1 adalah minus 3 lambda. Ya. Ini sama dengan 0. Nah, dari sini sebenarnya kebetulan ini karena lambdanya sama ya, nanti bisa juga lambdanya nggak sama, jadi nanti sebaiknya Anda dapatkan X2 dalam bentuk lambda. Jadi ini X2 sama dengan setengah lambda ya. Kemudian turunkan L terhadap X2. Terhadap X2 ini turunkan 6x1 dikurangi 4 lambda ya. 4
dapat lambda sama dengan 0. Nah, dari sini didapatkan lambda sama dengan 1,5 atau X1 sama dengan berapa? X1 berapa? 4/6 lambda, 2/3. 2/3 lambda. Kemudian turunkan terhadap lambda L-nya. Turunkan terhadap lambda sebenarnya minus ya. Minus 3x1 plus 4x makan dengan 0. Jadi minusnya bisa kita hilangkan. Nah, nanti kalau di sini Anda tulis dalam bentuk X2 sama dengan sesuatu lambda, di sini juga X1 sama dengan sesuatu lambda. Nanti X1 dan X2 ini masukkan ke sini dalam bentuk lambda tadi. Sehingga ini persamaan ini akan memiliki satu variabel yang tidak diketahui, yaitu lambda. Nah, baru Anda dapat lambdanya, kemudian lambdanya masukkan ke sini tadi. Bisa dengan cara seperti itu atau bisa dengan cara seperti ini. Kalau di sini, karena ini sama-sama lambda, berarti bisa kita samakan 2x2 sama dengan 1,5 x1. Sehingga x2-nya adalah 0,75 x1. Nah, baru yang x2 ini kita masukkan ke sini. 3x1 plus 4x2. X2-nya adalah 0,75 x1. Dikurangi 18 sama dengan 0, sehingga kita bisa memperoleh x1-nya adalah 3. Kemudian x2-nya adalah 0,75 x1. X1-nya adalah 3, sehingga x2-nya 2,25. Kemudian lambdanya adalah 2 kali x2. Tinggal dimasukkan x2-nya, dapatnya lambda 4,5. Kemudian fx-nya adalah 6x1 x2. Itu adalah 6, x1-nya 3, x2-nya 2,25, dapatnya 40,5. Jadi, 0,5 ya. 40,5 ini adalah F optimalnya. F optimalnya. Dengan X-nya adalah X1-nya 3 dan X2. Kemudian untuk, nah ini contoh yang kedua. Ini kita mau meminimumkan fx. Fx-nya adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat tambah x3 kuadrat. Nah, fungsi kendalanya ada 2, yaitu x1 plus x2 plus 3x2. Ini sama dengan 2 sebenarnya ya. Tapi dibawa ke kiri bisa jadi minus 2. Kemudian G2X-nya ini 5x1 plus 2x2 tambah x3 sama dengan 5. Atau dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita bentuk L-nya. L adalah fx dikurangi sigma lambda j gj x dikurangi bj. Nah, ini j-nya ada 2 karena kendalanya ada 2. Jadi j-nya mulai dari 1 sampai 2. Oke, jadi L-nya adalah fx dikurangi lambda 1 g1x g1 dikurangi lambda 2 g2x minus b2. Oke, ini adalah x-nya fx. Kemudian ini lambda 1, ini adalah G1x dikurangi B1. Kemudian yang ini adalah G2x dikurangi B2. Nah, setelah kita punya L, kemudian kita turunkan masing-masing terhadap X1, terhadap X2, terhadap X3, kemudian terhadap lambda 1, dan terhadap lambda 2. Dan terhadap X1 dapatnya ini 2X1, kemudian minus lambda 1, minus 5 lambda 2, sama dengan 0. Kita samakan dengan 0. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kemudian X1 itu nyatakan dalam lambda 1 dan lambda 2. Kemudian kita turunkan L terhadap X2. Ini adalah hasilnya. Ya, 2x2 minus
minus lambda 1 minus 2 lambda 2 sama dengan 0. Ini kita nyatakan dalam X2 sama dengan, jadi yang lambda 1 dan 2 lambda 2 ini dibawa ke kanan, jadi kemudian dibagi 2, jadi masing-masing setengah lambda 1 ditambah lambda 2. Nanti mungkin kalau saya salah menyelesaikan ini silakan diperbaiki ya. Terkadang saya salah ngitung. Kemudian diturunkan terhadap X3, 2X3 minus 3 lambda 1 dikurangi lambda 2 sama dengan 0. X3-nya menjadi yang ini dibawa ke kanan, kemudian dibagi 2. Jadi 3/2 lambda 1 ditambah 1/2 lambda 2. Nah, kita punya X1, X2, dan X3 dalam bentuk lambda 1 dan lambda 2. Nah, kemudian dari sini baru nanti dimasukkan ke sini. Ini kita turunkan dulu L-nya terhadap lambda 1. Terhadap lambda 1 berarti tinggal yang ini, X1 plus X2 plus 3X3 minus 2 sama dengan 0. Nanti ini minusnya bisa hilang. Kemudian turunan terhadap lambda 2 berarti yang di dalam ini. 5X1 plus 2X2 plus X3 minus 5. Juga kita samakan dengan 0. Oke ya. Nah, dari yang turunan terhadap lambda 1 dan terhadap lambda 2, kita sudah punya tadi X1-nya ada ini dalam lambda 1 dan lambda 2, kemudian X2 kita juga punya, X3 punya dalam lambda 1 dan lambda 2. Nah, kemudian X1, X2, dan X3 ini kita masukkan ke hasil turunan terhadap lambda 1 tadi. Masukkan ke sini X1-nya, X2-nya, X3-nya. Kemudian, nah ini kita selesaikan, dapatnya adalah 11/2 lambda 1 ditambah 10/2 lambda 2 sama dengan 2. Demikian juga untuk yang turunan terhadap lambda 2, ini kita substitusi X1, X2, dan X3-nya dari sini, yang sudah dalam bentuk lambda 1 dan lambda 2. Oke, kemudian kita selesaikan, dapatlah 10/2 lambda 1 ditambah 30/2 lambda 2 sama dengan 5. Nah, kemudian ini ada dua persamaan, ya, persamaan 1 dan persamaan 2, dan ada dua variabel, sehingga bisa kita selesaikan. Nah, ini misalkan kita selesaikan pakai metode apa namanya ini? Ini kita kalikan dengan 3, ya, 33/2 lambda 1 ditambah 30/2 lambda 2 sama dengan 6. Kemudian dikurangi dengan persamaan 2. Ini jadinya 0, tinggal 23/2 lambda 1 sama dengan 1. Sehingga lambda 1 diperoleh 2/23. Kemudian lambda 1 ini kita masukkan ke persamaan 1, sehingga diperoleh lambda 2-nya adalah 7/23. Nah, setelah dapat lambda 1 dan lambda 2, kemudian kita masukkan ke masing-masing nilai X1, X2, dan X3. Sehingga kita peroleh nilai X1, X2, dan X3. Kemudian kita masukkan ke Fx-nya. Nah, sehingga kita peroleh, tadi apa? Minimisasi ya. Nilai minimum dari Fx adalah sekian. 1794 dibagi 2116. Dengan X1-nya adalah 37/6, X2-nya 16/46, dan X3-nya 13/46. Oke, kira-kira seperti itu, mudah ya. Nah, ini latihan soal, nanti silakan dikerjakan secara kelompok, dikumpulkan, kalau nggak salah saya tulis Senin ya. Di Google Classroom itu saya tulis Senin kalau nggak salah. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bu Eni. Bu Eni mau bertanya. Ya, silakan. Nama?
Saya Samudra. Ini yang tanya siapa ini? Samudra, silakan. Ya Bu, mau tanya terkait materi yang minggu lalu Bu. Ya, silakan. Untuk materi minggu lalu itu kan disuruh mengajarkan latihan soal itu ya Bu ya, yang tentang materi gradient descent itu. Nah, apabila nilai etanya pada iterasi kedua itu tidak ditemukan, dalam artian kayak pada saat diturunkan itu hasilnya itu misalnya Bu ya 0,5 sama dengan 0. Nah, itu kan otomatis nilai etanya tidak ditemukan. Apakah kita itu menggunakan solusi pada iterasi sebelumnya meskipun nilai dari vektor gradiennya itu tidak sama dengan 0? Bu. Etanya tidak ditemukan. Yang lain juga Iya. seperti itu? Iya Bu, sama. Iya Bu. Semuanya sama, etanya tidak bisa ditemukan. Iya. Berarti soalnya yang salah itu ya. Artinya nggak bisa kita maksudnya berhenti di iterasi sebelumnya gitu ya? Iya Bu. Coba nanti saya cek lagi. Tapi kalau misalkan etanya nggak bisa ditemukan, tidak berarti kita menggunakan iterasi yang sebelumnya. Itu kalau dihitung vektor gradiennya berapa? 0,0 kah? Enggak. Kalau dihitung vektor gradiennya itu hasilnya nggak 0,0 Bu. Enggak, belum 0,0 ya? Ya belum. Atau sudah dekat 0 belum? Minus setengah sama minus setengah Bu. Minus setengah semua. Oh ya, berarti belum. Ya. Belum optimal itu berarti. Belum Bu. Nggak apa-apa, dikerjakan seadanya dulu aja. Berarti untuk next-nya itu dalam menyimpulkan seperti kasus barusan itu seperti apa Bu benarnya? Apanya? Untuk menyimpulkannya. Itu berarti, coba nanti saya cek ya, tapi itu berarti ini sih, belum bisa menemukan titik optimalnya. Jadi gradien desain atau stipes desain atau stipes ascent ini dalam hal ini gagal menemukan nilai optimal. Nanti kalau misalkan di kuis atau ujian seperti itu, disimpulkan seperti itu saja ya. Berarti algoritma ini gagal menemukan titik optimal. Jadi seperti gradient descent, kemudian Newton-Raphson, algoritma-algoritma untuk menemukan titik optimal, itu memang terkadang dia tidak bisa menemukan. Jadi ada beberapa kasus bisa karena bentuk fungsinya itu menjadi tidak ketemu. Jadi bisa jadi algoritma itu malah membuat dia menjauhi titik optimalnya. Jadi malah semakin jauh sehingga malah nggak ketemu. Itu bisa terjadi tergantung dari fungsinya memang. Dari bentuk fungsinya. Itu ya, Samudra.
Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya? Bu, sekalian izin menyampaikan pertanyaan dari teman-teman, Bu. Terkait presensi itu bagaimana ya, Bu? Kalian kalau presensi lewat siang bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Berarti untuk yang kemarin dan minggu ini kalian presensi lewat siang. Baik, Bu. Untuk mata kuliah ini ya. Iya. Terima Jadi kasih, nanti Bu. setiap minggu nanti saya apa namanya? Saya presensi dulu mungkin baru kalian gitu ya. Jadi yang hari ini sudah saya isi presensi dosennya, jadi nanti kalian yang melanjutkan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang sudah di Malang atau masih di rumahnya masing-masing?